Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di tengah pandemi ini? Baik-baik saja kan? Dan selamat datang kembali di channel 24 Royal. Kali ini saya akan membahas film yang berjudul Altitude. Film ini adalah film horor Kanada yang disutradarai oleh penulis komik dan seniman, yaitu Karai Andrew. Dan film ini dirilis pada 3 Oktober 2010. Film ini mengisahkan tentang beberapa pemuda yang ingin pergi ke konser Coldplay, namun menggunakan pesawat, dan di saat di atas pesawat tersebut terjadilah kejadian-kejadian yang tidak mereka inginkan. Ingin tahu seperti apa kejadian-kejadian itu? Ikutilah cerita berikut. Jadi di sini kita ditunjukkan keadaan di dalam pesawat yang di dalamnya terdapat sebuah keluarga dan seorang pilot. Keluarga ini bernama keluarga Tyler. Namun di sini mereka bertabrakan dengan pesawat hantu, yaitu pesawat yang tiba-tiba muncul di depannya. Setelah itu terjadilah time skip. Di sini kita diperlihatkan anaknya pilot tadi. Anak dari pilot tadi bernama Sarah. Ayah si Sarah adalah seorang kolonel. Namun, ayah si Sarah melarang Sarah untuk memiloti pesawat. Walaupun si Sarah ini memiliki SIM untuk menerbangkan pesawat. Karena si ayah tidak mau si Sarah berakhir seperti ibunya. Di sini kita diperlihatkan temannya si Sarah. Di sini ada si Sal dan si Mel yang sedang berciuman. Namun di sini mereka dilihat oleh teknisi pesawat. Mereka pun berhenti melakukannya. Setelah itu di sini ada Uri, yaitu sepupunya si Sarah. Si Uri memiliki ketertarikan kepada si Mel, padahal si Mel ini adalah pacaran si Sal. Dan di sini si Uri menyombongkan bahwa dia adalah atlet pemanjat tebing yang handal. Mereka di sini menunggu satu orang lagi untuk berkumpul, yaitu si Bruce, pacarnya si Sarah. Setelah mereka berlima berkumpul, mereka menjelaskan bahwa mereka akan pergi ke konsernya Coldplay menggunakan kapal yang akan dipiloti Sarah. Di sini kita diperlihatkan bahwa di saat akan lepas landas, baut pesawat itu akan lepas. Di sini semuanya baik-baik saja. Namun di sini ada satu orang yang sangat cemas, yaitu si Bruce. Di sini dia masih meragukan si Sarah, apakah dia sudah mendapatkan SIM-nya, apakah dia pernah menerbangkan pesawat seperti ini. Si Bruce bertanya seperti itu, namun Sarah menjawabnya dengan santai, dia pernah menerbangkannya dan dia memiliki SIM. Dan akhirnya pun mereka lepas landas. Saat lepas landas ini juga kita ditunjukkan bahwa baut itu semakin tidak kencang. Namun di sini karena iseng, si Sarah memberikan kemudinya kepada si Bruce, yang dimana si Bruce ini sangat tegang jika membawa pesawat, padahal dia bisa membawa pesawat. Dan karena itu dia menyebabkan guncangan kepada pesawat, dan baut tadi lepas dan menyebabkan elevator pesawat stuck atau tidak bisa digerakkan. Elevator pesawat itu sendiri berfungsi untuk menggerakkan naik turunnya pesawat. Si Bruce memiliki kado untuk Sarah, yaitu komik. Namun di sini karena si Sal kesal, dia merebut komik itu dan merobeknya. Setelah itu Sarah baru menyadarinya bahwa elevatornya rusak dan dia tidak bisa menggerakkan pesawatnya naik maupun turun. Setelah itu kejadian buruk pun terjadi. Di depan mereka terdapat awan hujan yang sangat berbahaya jika dilewati oleh pesawat kecil itu. Namun karena elevatornya rusak, akhirnya mereka pun masuk ke dalam awan hujan petir itu. Setelah memasuki awan itu, semua menjadi aneh. Radio yang tidak terhubung, ketinggian yang sulit dijelaskan, dan saat dia memulai mencari radio lain, dia malah mendengar suara angin. Karena mereka kekurangan ketinggian dan takut menabrak gunung karena mereka tidak bisa melihat apa yang ada di depannya, akhirnya mereka memutuskan untuk membuang barang-barangnya untuk mengurangi berat yang ada di pesawat itu. Dan saat Sal membuang salah satu barang tersebut, dia melihat sesuatu di langit. Dan tiba-tiba si Bruce mengatakan, "Aku tidak mau mati seperti mereka." Setelah itu si Bruce memberontak dan ingin menurunkan pesawat ini, namun si Sarah menolak karena itu sangat berbahaya. Akhirnya si Bruce dipingsankan oleh si Sal dan diikat di kursi belakang. Masalah pun semakin menjadi-jadi, yang dimana sayap mulai membeku dan bahan bakar yang sudah mulai habis. Karena elevatornya rusak, mereka harus menggerakkannya secara manual, yaitu salah satu dari mereka harus pergi ke ekor kapal. Dan di sini, yang akan pergi ke ekor kapal adalah si Uri, karena dia adalah pemanjat tebing yang handal. Jadi dia yakin dia bisa melakukannya. Dan sebelum pergi, si Mel mencium Uri. Dan di sini,
terlihat si Sal cemburu. Di sini si Uri berhasil melakukannya, namun setelah itu dia membeku di luar. Namun saat akan ditarik oleh Sal, dia tiba-tiba ditarik oleh sesuatu yang entah apa itu. Di sini si Sal terpaksa memotong talinya karena dia juga tersangkut di tali itu. Dan jika dia tidak memotongnya, dia akan ikut tertarik oleh makhluk itu seperti Uri. Setelah kematian Uri pun si Sarah menangis. Namun di sini si Sal mengatakan bahwa talinya itu putus. Setelah itu semua terjadi, si Bruce pun akhirnya bangun. Enak bener dia ya. Saat tegang dia tidur. Setelah itu si Bruce menanyakan kemana Uri, karena saat dia sadar si Uri sudah tidak ada. Lalu tiba-tiba si Mel menjawab, ini semua salah Sal, karena Sal memotong tali itu. Namun di sini si Sal membantahnya. Dia berkata, jika aku tidak memotong talinya, aku juga akan mati tertarik makhluk itu. Setelah itu di sini si Bruce ingin berbicara dengan Sarah. Dia di sini mengungkapkan bahwa dia ada saat insiden ibunya Sarah meninggal. Yang berarti si Bruce ini adalah si anaknya keluarga Tyler di awal tadi, yang dipiloti oleh ibunya Sarah. Namun dia selamat. Dia selamat dan jatuh di danau. Setelah itu dia dirawat di rumah sakit selama 6 bulan. Setelah mendengar penjelasan itu, si Sarah pun marah karena dia menyangka si Bruce ini mengada-ngada, dan dia pun kembali memiloti pesawat ini. Saat Sarah mencari sinyal radio, tiba-tiba dia menemukan suara angin yang di awal tadi. Di sini teman-temannya ingin mendengarkannya, dan inilah yang terdengar. Di sini si Sal mengatakan bahwa itu adalah suara makhluk yang dia lihat tadi, dan makhluk yang menarik si Uri. Namun si Sarah tidak percaya dan hanya mengatakan itu hanya suara angin. Dan tiba-tiba ini terjadi. Mereka menabrak sesuatu dan semuanya pingsan. Setelah itu semua, mungkin karena stres atau tidak kuat menerima apa yang terjadi padanya, si Mel di sini meminum semua obat-obatan yang dia punya dan overdosis. Untungnya si Bruce bisa menyelamatkannya dengan memberinya nafas buatan. Di saat Sal menenangkan Mel agar dia tidak stres, sesuatu terjadi kepada Mel. Si Mel diambil oleh gurita raksasa, ya seperti Kraken gitulah. Dan di sini si Bruce malah baca komik. Pintar kan si Bruce? Dan karena si Mel direnggut oleh monster itu, di sini si Sal mungkin stres dan menyerang si Bruce. Si Sarah menyelamatkan Bruce dengan memukul Sal menggunakan pemadam api. Di sini Sarah dan Bruce menjauhi Sal karena bahaya. Ya gimana lagi, pacarnya baru aja diambil Kraken. Namun setelah itu secara tidak sengaja si Sal jatuh dari pesawat. Di sini dia dapat berpegangan kepada si Sarah. Namun saat berpegangan kepada bajunya Sarah, secara tidak sengaja bajunya Sarah sobek dan Bruce pun terjatuh dari pesawat itu. Setelah itu pun Sarah menyalahkan dirinya karena dialah yang mengajak teman-temannya untuk pergi ke konser Coldplay menggunakan pesawat ini. Namun tiba-tiba di sini si Bruce membantah. Dia berkata, ini semua gara-gara aku. Karena aku ketakutan dan membayangkan ini semua terjadi, ini pun terjadi. Si Bruce pun berkata, ini pun terjadi saat dulu aku kecil. Tentang pesawat hantu yang dulu menabraknya itu, ternyata si Bruce juga membayangkannya bahwa itu akan terjadi. Dan itu pun terjadi. Dan di saat sekarang pun ini dia menjelaskan kepada Sarah bahwa semua ini terjadi karena dia membayangkan apa yang terjadi pada komik itu. Dan akhirnya, apa yang terjadi pada komik itu terjadi pada kita, Sarah, Bruce, dan teman-temannya. Dan setelah mendengarkan penjelasan itu, Sarah pun kaget karena apa yang terjadi itu sama persis apa yang ada di dalam komik itu. Di sini Sarah masih belum percaya bahwa itu adalah hanya khayalan Bruce saja. Dan setelah itu, di tengah-tengah perdebatan mereka terjadilah hal ini. Ya, di sini mereka bertemu dengan Kraken, tapi di atas langit. Karena hal ini, si Sarah pun percaya kepada Bruce, dan akhirnya si Sarah memutuskan untuk mencium Bruce untuk menenangkan Bruce. Untungnya cara itu berhasil dan guritanya hilang. Namun di sini si Bruce menganggap ciuman itu tidak nyata dan tidak ditunjukkan untuknya. Setelah itu, dia pun panik lagi dan membuat keadaan buruk lagi. Di sini kapal mereka tertangkap oleh gurita itu, dan si Sarah pun tertangkap.
Setelah itu si Sarah menyuruh Bruce untuk membayangkan sesuatu yang bahagia agar gurita tersebut hilang. Dan di sini si Bruce membayangkan orang tuanya. Akhirnya gurita tersebut menghilang dan Sarah pun selamat. Dan karena si Bruce membayangkan orang tuanya, hal ini pun terjadi. Mereka bertemu dengan orang tua mereka di masa lalu, dan ternyata pesawat hantu itu adalah mereka sendiri. Namun bedanya di sini, mereka tidak menabrak orang tuanya. Dan setelah itu terjadi, pesawatnya si Bruce dan Sarah malfungsi, dan mesin mereka pun berhenti. Mereka berdua pun jatuh, dan yang pasti mereka berdua tidak akan selamat. Namun jika mereka mengulang hidupnya mereka kembali, mereka akan mendapatkan orang tua yang utuh, yang dimana si Tyler tidak kehilangan bapak dan ibunya, dan si Sarah tidak kehilangan ibunya. Saya sendiri juga bingung ini happy ending atau bad ending, tapi yang pasti si Sarah dan si Bruce kecil di sini mereka bahagia. Dan itulah seluruh cerita dari film Altitude. Entah bacanya bagaimana, tapi tulisannya seperti itu. Seperti inilah. Jika kalian ingin mendengarkan saya menceritakan film lainnya lagi, yang pasti filmnya seru-seru, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan terima kasih telah mengeklik video ini dan menonton video ini sampai selesai. Saya hargai itu. Terima kasih. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya.